Perkenalkan, nama saya Sunanti Putri Kusmawati dengan NIM 212111311 akan memaparkan materi mengenai pemikiran Khawarij yang merupakan tugas dari Bapak Danu Aristianto. Yang pertama, sejarah dan asal-usul pemikiran Khawarij. Khawarij dalam kata jamak berasal dari kata kharij, artinya yang keluar. Khawarij dikenal sebagai kelompok yang keluar dari partai ahli. Namun, Syahsyratani mendefinisikan Khawarij dalam arti luasnya sebagai setiap orang yang keluar dari pemimpin sah yang memperoleh persetujuan masyarakat. Selanjutnya, sejarah kemunculan Khawarij. Ini ditandai dengan kejadian tahkim. Nah, kejadian tahkim adalah kejadian untuk melakukan perundingan atau dikenal dengan arbitrasi. Nah, sejak saat itu perpecahan yang berlarut-larut, di antaranya munculnya kelompok Khawarij sebagai aliran oposisi revolusioner pertama dalam sejarah Islam. Bahkan sebagian pakar menyebutnya partai politik pertama dalam sejarah Islam dengan karakter dan pribadi yang khas. Selanjutnya, ajaran dan pemikiran Khawarij, yaitu Khawarij mengakui sahnya pembaiatan Khalifah Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan bahkan mendukung penuh dua khalifah ini. Takfir, pengkafiran tampak menjadi corak yang khas dari pemikiran Khawarij. Yang kedua, inilah yang menjadi kekhasan dan pemikiran Khawarij, yakni seputar khalifah, syarat-syarat khalifah, bagaimana pelaksanaannya, termasuk bagaimana bersikap jika terdapat penguasa yang lalim. Selanjutnya, dalam wilayah politik, ajaran dan pemikiran Khawarij yang khas adalah ajaran khuruj, yakni sikap memposisikan diri sebagai oposisi yang selalu revolusioner melawan para pemimpin yang mereka anggap lalim. Nah, oleh karena itu, dalam penafsiran teks-teks agama, Khawarij cenderung menafsirkannya untuk mendukung ideologi mereka dan menafikan as-sunnah. Selanjutnya, dasar pemikiran Khawarij. Nah, sebagai orang Badui, tentunya mereka jauh dari ilmu pengetahuan dan informasi tentang ajaran-ajaran Islam, dan karena itu dalam menafsirkan mereka cenderung tidak menggunakan sunnah. Setiap lafal Al-Quran harus dilaksanakan dengan sepenuhnya, sehingga iman dan paham mereka sangat sempit akal dan cenderung fanatisme tinggi. Iman mereka menjadi tebal tetapi sempit, sehingga sikap mereka terhadap setiap perbedaan tentang ajaran Islam cenderung tidak ada toleransi. Dari segi pemikiran Khawarij atau produk-produk pemikirannya lahir dari sebuah kejumudan dalam berpikir dan fanatisme yang tinggi. Selanjutnya muncul beberapa sekte-sekte Khawarij. Yang pertama Al-Muhakkimah, yang kedua Al-Azariqah, yang ketiga Al-Najat, yang keempat Al-Jaridah, yang kelima Al-Sufriyah, dan keenam Al-Ibadiyah. Nah, kemunculan Khawarij ini sebagai sekte dalam pemikiran Islam karena Khawarij sebagai sekte muncul sebagai hasil dialektika atas perbedaan dalam penafsiran konsep kekhalifahan yang kemudian berkembang dan menjalar pada perbedaan pada konsep-konsep kalam atau teologi. Yang kedua, dalam wilayah politik, Khawarij muncul sebagai kelompok oposisi terhadap setiap pemerintahan yang sedang berkuasa. Yang ketiga, dari segi pemikiran, Khawarij lahir dari sebuah kejumudan dalam berpikir dan fanatisme yang tinggi. Nah, alasan tersebut muncul terjadinya sekte dalam Khawarij. Selanjutnya, pemikiran Khawarij yaitu dari Nefer Abdul Khalik. Ada 6 pokok. 1. Proses pengangkatan khalifah hanya bisa melalui pemilihan bebas yang dilakukan masyarakat secara umum, tidak bisa diwakili sekelompok tertentu dari masyarakat. Yang kedua, Khawarij ini sangat fleksibel karena pada awalnya mereka menyuarakan bahwa khalifah merupakan hak setiap Arab yang merdeka, namun tatkala banyak orang asing yang bergabung ke dalam paham mereka. Yang ketiga, di antara sekte Khawarij yaitu sekte Najdat yang berpendapat bahwa tidak harus mengangkat imam jika manusia telah mampu menegakkan keadilan, jadi pengangkatan imam tidak diwajibkan syariat. Yang keempat, takfir. Pengkafiran ini adalah yang terkena dari penafsiran Khawarij, pengkafiran pada setiap penantangnya. Yang kelima, slogan Khawarij yang terkena adalah la hukma illa li Allah, tidak ada putusan selain putusan Allah, yang sedikit sudah dijelaskan sebelumnya. Yang keenam, hijrah. Hijrah tampak menjadi tanda yang berkaitan dengan takfir sejak mula pertama pemikiran Khawarij, yaitu kejadian tahkim. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin banyak yang kurang jelas atau pemahamannya kurang, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.